Di pinggiran kota yang tenang, terdapat sebuah kontrakan kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman kecil yang terawat. Kontrakan ini dimiliki oleh Rizky, seorang pria berusia 32 tahun yang dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Rizky telah mengelola kontrakan ini selama beberapa tahun, dan meskipun ia tidak memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi, ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan para penyewa. Suatu sore yang cerah, Rizky memutuskan untuk melakukan kunjungan rutin ke kontrakan. Ia ingin memastikan bahwa semua penyewa dalam keadaan baik dan tidak mengalami masalah. Saat ia mendekati pintu kontrakan yang dihuni oleh Lina, seorang wanita muda berusia 25 tahun, ia merasakan sedikit kegugupan. Lina baru saja pindah ke kontrakan tersebut beberapa bulan yang lalu, dan meskipun ia terlihat ceria, Rizky merasakan ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Ketika Rizky mengetuk pintu, suara lembut dari dalam menjawab, "Masuk!" Rizky membuka pintu dan melihat Lina duduk di sofa, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan. Wajahnya yang cantik tampak sedikit pucat, dan matanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Rizky merasa ada yang tidak beres. "Selamat sore, Lina. Apa kabar?" Tanya Rizky dengan nada ramah, berusaha mencairkan suasana. "Selamat sore, Mas Rizky. Baik-baik saja, terima kasih," jawab Lina, meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. Rizky memperhatikan bahwa Lina tidak terlihat seceria biasanya. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Rizky bertanya, merasakan ketegangan di udara. Lina menghela napas, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Sebentar lagi, saya akan membayar sewa bulan ini, Mas. Hanya saja, saya mengalami sedikit kesulitan," Lina akhirnya mengungkapkan. Rizky merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa situasi keuangan bisa menjadi sangat sulit, terutama di masa-masa seperti ini. "Tidak apa-apa, Lina. Saya mengerti. Jika ada yang bisa saya bantu, silakan beritahu saya," Rizky menjawab dengan lembut, berusaha memberikan dukungan. Namun, Lina tampak semakin cemas. "Mas, saya mungkin tidak bisa membayar sewa bulan ini tepat waktu. Saya baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang mencari yang baru," Lina mengungkapkan dengan suara bergetar. Rizky merasakan empati yang mendalam. Ia bisa melihat betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Lina. "Lina, saya mengerti. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Jika kamu butuh waktu lebih untuk membayar, saya bisa memberi sedikit kelonggaran," Rizky menawarkan, meskipun di dalam hatinya ia merasa khawatir tentang dampak keputusan ini. Lina menatap Rizky dengan mata yang penuh harapan. "Benarkah, Mas? Itu sangat berarti bagi saya. Saya akan berusaha secepat mungkin untuk menemukan pekerjaan baru," katanya, suaranya kini terdengar lebih tenang. Rizky merasa senang bisa membantu, tetapi di saat yang sama, ia merasakan ketertarikan yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah beberapa saat berbincang, Rizky berpamitan. Saat ia melangkah keluar, ia tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Lina dari pikirannya. Kecantikan dan ketulusan Lina membuatnya merasa terhubung, meskipun mereka baru saja bertemu. Rizky berusaha mengalihkan pikirannya dengan kembali ke rutinitasnya, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Rizky sering kembali ke kontrakan untuk memeriksa keadaan Lina. Setiap kali mereka bertemu, suasana di antara mereka semakin akrab. Rizky mulai menyadari bahwa Lina bukan hanya seorang penyewa, tetapi juga seorang wanita yang memiliki semangat dan keinginan untuk bangkit dari kesulitan. Suatu sore, Rizky datang membawa beberapa makanan yang ia masak sendiri. Ia ingin mengajak Lina berbincang sambil menikmati makanan. Ketika ia mengetuk pintu, Lina membuka dengan senyuman yang tulus. "Mas Rizky, apa kabar? Ada apa hari ini?" tanyanya dengan antusias. "Saya hanya ingin berbagi sedikit makanan. Saya tahu kamu sedang berjuang, jadi saya pikir ini bisa membantu," Rizky menjawab sambil tersenyum. Lina terlihat terharu dan mengundangnya masuk. Mereka duduk di meja kecil di ruang tamu, menikmati makanan sambil berbincang. Rizky mendengarkan cerita-cerita Lina tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Lina juga bercerita tentang hobi-hobinya, seperti menggambar dan menulis. Rizky terpesona oleh cara Lina berbicara, penuh semangat dan keinginan untuk mencapai sesuatu. "Mas, terima kasih sudah mendengarkan.
Saya merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, Lina mengungkapkan dengan tulus. Rizky merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Lina semakin dalam, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Malam itu, setelah Rizky pulang, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Lina terus mengganggu pikirannya. Ia merasa terjebak antara tanggung jawabnya sebagai pemilik kontrakan dan perasaannya yang semakin kuat terhadap Lina. Ia tahu bahwa ia harus menjaga batasan, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, Lina datang menemui Rizky dengan wajah ceria. "Mas Rizky, saya mendapatkan pekerjaan baru," serunya dengan penuh semangat. Rizky merasa senang mendengar kabar itu. "Itu luar biasa, Lina." "Selamat," jawabnya, berusaha menahan perasaannya yang meluap-luap. Mereka merayakan keberhasilan Lina dengan makan malam sederhana di kafe terdekat. Suasana di antara mereka semakin akrab, dan Rizky merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemilik dan penyewa. Namun, di dalam hati, ia masih meragukan apakah perasaan ini bisa diterima. Saat mereka berbincang, Rizky tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lina. Senyumnya yang cerah dan matanya yang berbinar membuatnya merasa terpesona. "Mas, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Tanpa kamu, saya mungkin tidak akan bisa melewati masa-masa sulit ini," Lina mengungkapkan dengan tulus. Rizky merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia ragu. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu adalah orang yang kuat, Lina. Saya yakin kamu akan berhasil," Rizky menjawab, berusaha menjaga profesionalisme. Namun, saat mereka saling menatap, ada momen di mana waktu seolah berhenti. Keduanya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah koneksi yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Rizky tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia juga menyadari bahwa perasaan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Malam itu, saat Rizky pulang, ia merasa bingung. Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Lina, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Dalam pikirannya, ia berjanji untuk menjaga batasan, tetapi hatinya berbisik bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Dengan perasaan campur aduk, Rizky menatap bintang-bintang di langit malam. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, tetapi ia juga menyadari bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Ketegangan antara tanggung jawab dan perasaan semakin membara, dan Rizky tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu setelah Lina mendapatkan pekerjaan barunya, dan suasana di kontrakan itu semakin hangat. Rizky merasa senang melihat Lina kembali ceria dan bersemangat. Setiap kali mereka bertemu, ada momen-momen kecil yang membuat kedekatan di antara mereka semakin kuat. Rizky mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Lina bukan hanya sekadar ketertarikan, tetapi juga rasa saling menghargai dan memahami. Suatu sore, Rizky memutuskan untuk mengunjungi Lina. Ia membawa beberapa bahan makanan untuk memasak bersama. Ketika ia mengetuk pintu, Lina membuka dengan senyuman lebar. "Mas Rizky, kamu datang lagi. Ayo masuk," serunya dengan antusias. Rizky merasa hangat di dalam hatinya melihat semangat Lina. "Terima kasih, Lina. Saya membawa beberapa bahan untuk kita masak bersama. Saya ingin mengajarkanmu cara membuat masakan sederhana," Rizky menjelaskan sambil tersenyum. Lina terlihat sangat senang dan segera mengundangnya masuk. Mereka mulai memasak di dapur kecil yang sederhana. Rizky menunjukkan cara memotong sayuran dan mengolah bahan-bahan dengan penuh perhatian. Lina mengikuti setiap langkah dengan antusias. Sesekali tertawa ketika Rizky membuat lelucon. Suasana di antara mereka terasa akrab dan penuh keceriaan. "Mas, kamu sangat pandai memasak. Saya tidak sabar untuk mencicipi hasilnya," Lina berkata sambil membantu Rizky mengaduk panci. Rizky merasa bangga bisa berbagi keterampilan dengan Lina, dan ia menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Setelah beberapa saat, makanan pun siap disajikan. Mereka duduk di meja makan kecil, menikmati hidangan yang telah mereka buat bersama. Rizky melihat Lina dengan penuh perhatian, menikmati senyumnya yang cerah saat ia mencicipi masakan tersebut. "Ini enak sekali, Mas. Kamu benar-benar jago," puji Lina, membuat Rizky merasa senang.
Terima kasih, Lina. Saya senang kamu menyukainya. Mungkin kita bisa memasak bersama lebih sering. Rizky menawarkan, dan Lina mengangguk setuju. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, impian, dan harapan. Rizky merasa semakin terhubung dengan Lina, dan ia menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada kecantikan fisiknya, tetapi juga pada kepribadiannya yang kuat dan inspiratif. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin dalam. Rizky mulai mengajak Lina untuk berjalan-jalan di taman dekat kontrakan setelah mereka selesai memasak. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga pengalaman hidup. Rizky merasa nyaman berbagi cerita tentang masa lalunya, dan Lina pun tidak ragu untuk membuka diri. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Lina bercerita tentang masa kecilnya. Saya selalu suka menggambar. Itu adalah cara saya mengekspresikan diri. Namun, saya tidak pernah memiliki keberanian untuk menunjukkan karya saya kepada orang lain. Lina mengungkapkan dengan nada sedikit sedih. Rizky menatap Lina dengan penuh perhatian. Mengapa tidak? Karya seni adalah bagian dari dirimu. Kamu harus bangga dengan apa yang kamu buat. Rizky memberi semangat. Lina tersenyum. Tetapi Rizky bisa melihat keraguan di matanya. Terima kasih, Mas. Mungkin suatu saat saya akan berani menunjukkan karya saya. Jawab Lina, dan Rizky merasa tergerak untuk mendukungnya. Ia ingin melihat Lina percaya diri dan bahagia. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizky mulai merasakan bahwa perasaannya terhadap Lina semakin dalam. Ia tidak hanya melihatnya sebagai penyewa, tetapi juga sebagai teman dan mungkin lebih dari itu. Namun, ia masih merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia khawatir bahwa jika ia mengungkapkan cinta, itu bisa merusak hubungan yang telah terjalin. Suatu malam, Rizky memutuskan untuk mengundang Lina untuk menonton film di kontrakannya. Ia menyiapkan popcorn dan memilih film yang mereka berdua sukai. Ketika Lina tiba, suasana di dalam ruangan terasa hangat dan nyaman. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Rizky merasakan detak jantungnya meningkat. Selama film berlangsung, Rizky mencuri pandang ke arah Lina. Ia melihat bagaimana Lina terhanyut dalam cerita. Senyumnya yang cerah membuat hatinya bergetar. Di tengah film, Lina menoleh dan melihat Rizky. Mas, terima kasih sudah mengundang saya. Ini sangat menyenangkan, katanya dengan tulus. Senang kamu bisa datang. Lina, saya juga menikmati waktu ini. Rizky menjawab, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Saat film berlanjut, Rizky merasa ada ketegangan di antara mereka. Ia ingin meraih tangan Lina, tetapi ia ragu. Setelah film selesai, mereka duduk di sofa dalam keheningan. Rizky merasakan momen itu sangat berharga. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Lina menatapnya dengan mata yang penuh harapan, dan Rizky merasa seolah-olah waktu berhenti. Mas, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Lina akhirnya memecah keheningan. Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. Hatinya berdebar. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu telah membantu saya melewati masa-masa sulit, dan saya sangat menghargainya. Lina melanjutkan. Rizky merasa hangat di dalam hatinya. Saya juga merasa beruntung bisa mengenalmu. Lina, kamu adalah orang yang kuat dan inspiratif. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia ingin mengatakan lebih dari itu. Lina tersenyum, tetapi Rizky bisa melihat ada keraguan di matanya. Tapi, saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi canggung. Kita sudah memiliki hubungan yang baik, dan saya tidak ingin merusaknya. Lina mengungkapkan, dan Rizky merasakan hatinya tertekan. Lina, saya juga merasakan hal yang sama. Saya tidak ingin merusak apa yang telah kita bangun. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rizky akhirnya mengungkapkan, meskipun dengan hati-hati. Lina menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Dan Rizky merasa ada harapan di antara mereka. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita? Lina bertanya, suaranya bergetar. Rizky mengangguk, merasakan ketegangan di udara. Ya, saya merasa ada koneksi yang lebih dalam. Tetapi saya tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu untuk memahami perasaan ini. Rizky menjawab, berusaha menjaga suasana tetap nyaman. Lina tersenyum,
Dan Rizky merasa lega. Saya setuju. Mari kita nikmati momen ini dan lihat kemana perasaan ini membawa kita. Lina menjawab, dan Rizky merasa hatinya bergetar dengan harapan. Malam itu, mereka berbincang lebih lama, saling berbagi cerita dan tawa. Rizky merasa bahwa hubungan mereka telah memasuki fase baru, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Meskipun ada ketegangan dan keraguan, Rizky tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Saat Rizky mengantar Lina pulang, ia merasa bahagia. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu mendukung Lina dan menjaga hubungan ini dengan penuh kasih. Ketika Lina melambaikan tangan dan masuk ke dalam kontrakannya, Rizky merasa bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang indah. Malam itu, setelah mengantar Lina pulang, Rizky tidak bisa tidur. Pikiran tentang perbincangan mereka terus berputar di benaknya. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga, dan ia harus berhati-hati agar tidak merusak apa yang telah mereka bangun. Hari-hari berikutnya, Rizky dan Lina semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi berbagai tempat di sekitar kota, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Rizky merasa bahwa kedekatan mereka semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan cintanya yang tumbuh semakin kuat. Namun, ia juga merasakan ketegangan di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu sore, Rizky mengundang Lina untuk pergi ke sebuah kafe yang terkenal dengan suasana romantisnya. Ia ingin menciptakan momen spesial untuk mereka berdua. Ketika Lina tiba, ia terlihat cantik dengan gaun sederhana yang membuatnya semakin bersinar. Rizky merasa hatinya berdebar saat melihatnya. "Mas, tempat ini indah sekali." Lina berkata dengan antusias saat mereka duduk di meja yang dikelilingi oleh lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Rizky tersenyum, merasa senang bisa membuat Lina bahagia. Setelah memesan makanan, mereka mulai berbincang tentang berbagai hal. Rizky merasa nyaman berbicara dengan Lina, dan ia bisa merasakan bahwa Lina juga merasakan hal yang sama. Namun, di dalam hati, Rizky tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya secara lebih jelas. "Lina, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Rizky memulai, suaranya sedikit bergetar. Lina menatapnya dengan penuh perhatian, dan Rizky merasakan ketegangan di udara. "Saya tahu kita sudah berbicara tentang perasaan kita sebelumnya, tetapi saya ingin memastikan bahwa kita berada di halaman yang sama." Lina mengangguk, dan Rizky melanjutkan, "Saya merasa sangat terhubung denganmu. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya semakin yakin bahwa kamu adalah orang yang spesial dalam hidup saya. Saya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama." Lina terdiam sejenak, dan Rizky bisa melihat keraguan di matanya. "Mas, saya juga merasakan hal yang sama. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan saya sangat menghargai semua yang telah kita lalui bersama." Jawab Lina, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Rizky merasa lega mendengar kata-kata itu. "Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang kita? Apakah kita bisa mencoba menjalin hubungan yang lebih serius?" Rizky bertanya, hatinya berdebar-debar. Lina tersenyum, dan Rizky merasa harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. "Saya ingin mencoba, Mas. Saya ingin melihat kemana perasaan ini membawa kita. Tetapi kita juga harus berhati-hati, karena kita tidak ingin merusak apa yang telah kita bangun." Lina menjawab, dan Rizky merasa senang mendengar jawabannya. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang harapan dan impian masing-masing. Rizky merasa bahwa mereka telah mengambil langkah besar menuju hubungan yang lebih serius. Ia ingin melindungi Lina dan memastikan bahwa mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Setelah malam yang penuh makna itu, Rizky dan Lina semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Rizky merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Lina di sisinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rizky juga merasakan tekanan. Ia tahu bahwa sebagai pemilik kontrakan, ia harus menjaga profesionalisme. Ia tidak ingin ada orang lain yang merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka. Rizky berusaha untuk menjaga batasan,
Tetapi perasaannya terhadap Lina semakin sulit untuk diabaikan. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Rizky melihat Lina tampak sedikit cemas. Ada yang mengganggu pikiranmu, Lina? Tanya Rizky, berusaha memahami perasaannya. Lina menghela napas, dan Rizky bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Saya hanya khawatir tentang bagaimana orang lain akan melihat hubungan kita. Saya tidak ingin ada yang merasa tidak nyaman atau berpikir bahwa saya mendapatkan perlakuan istimewa karena saya adalah penyewa di kontrakanmu. Lina mengungkapkan, dan Rizky merasa tergerak oleh kejujurannya. Lina, saya mengerti kekhawatiranmu. Saya tidak ingin hubungan ini mengganggu profesionalisme saya sebagai pemilik kontrakan. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita bisa menjaga batasan dan tetap saling mendukung. Rizky menjawab, berusaha memberikan pengertian. Lina mengangguk, tetapi Rizky bisa melihat bahwa ia masih merasa cemas. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik, tanpa mengorbankan apapun. Lina berkata, dan Rizky merasa hatinya bergetar. Jangan khawatir, Lina. Kita akan melakukannya bersama-sama. Kita bisa berbicara tentang batasan dan memastikan bahwa kita tetap saling menghormati. Rizky menjawab, berusaha memberikan rasa aman. Lina tersenyum, dan Rizky merasa lega melihat senyumnya kembali. Malam itu, saat mereka pulang, Rizky merasa bahwa hubungan mereka telah memasuki fase baru. Ia ingin melindungi Lina dan memastikan bahwa mereka bisa menjalani hubungan ini dengan baik. Namun, ia juga tahu bahwa tantangan akan selalu ada, dan mereka harus siap menghadapinya bersama. Beberapa minggu kemudian, Rizky dan Lina merencanakan untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Mereka memutuskan untuk pergi ke pantai, tempat yang selalu menjadi impian Lina. Rizky merasa senang bisa membuat impian Lina menjadi kenyataan, dan ia ingin menciptakan momen spesial untuk mereka berdua. Saat mereka tiba di pantai, Lina terlihat sangat bahagia. Mas, ini luar biasa. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Serunya dengan penuh semangat. Rizky merasa senang melihat Lina begitu ceria. Mereka menghabiskan waktu bermain di pantai, berlari di tepi ombak, dan berbagi tawa. Saat matahari mulai terbenam, Rizky mengajak Lina duduk di atas pasir. Mereka menyaksikan keindahan matahari terbenam, dan Rizky merasa bahwa momen ini sangat spesial. Lina, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya semakin yakin bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Rizky mengungkapkan, hatinya bergetar. Lina menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Saya merasa hal yang sama, Mas. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya ingin kita terus bersama dan saling mendukung. Jawab Lina, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka pulang, Rizky merasa bahwa hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam. Ia ingin melindungi Lina dan memastikan bahwa mereka bisa menjalani hubungan ini dengan baik. Dalam hatinya, ia berjanji untuk selalu mendukung Lina dan menjaga hubungan ini dengan penuh kasih. Ketika mereka tiba di kontrakan, Rizky merasakan ketegangan yang berbeda. Ia tahu bahwa hubungan ini akan membawa tantangan baru, tetapi ia juga merasa siap untuk menghadapinya. Ia ingin Lina tahu bahwa ia akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan perasaan penuh harapan, Rizky menatap bintang-bintang di langit malam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu mendukung Lina dan menjaga hubungan ini dengan penuh kasih. Momen-momen indah yang mereka ciptakan bersama akan selalu menjadi kenangan yang berharga, dan Rizky tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seiring waktu.